Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-219. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika Mahesa Agni sampai di sarang iblis itu, ia masih belum melihat seorang pun. Agaknya Kepu Sindet dan kuda sempana sedang beristirahat di dalamnya. Mungkin mereka sedang tidur, gumam Mahesa Agni. Tetapi ia tidak mempedulikannya lagi. Ia langsung pergi ke tempatnya di samping perapian. Tiba-tiba saja timbullah laparnya. Karena itu maka kemudian dibuatnya api. Ia kini menanak nasi untuk dirinya sendiri karena sisa nasi Kepu Sindet telah dilemparkannya dan ditumpahkannya. Nasi hangat dengan ikan kering, desisnya. Namun tiba-tiba ia bergumam, hari ini mungkin adalah hari terakhirku di sini. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. Terasa hari itu panjang sekali bagi Mahesa Agni. Namun dalam kesempatan itu dipenuhilah pesan gurunya itu, mempersiapkan dirinya baik-baik, lahir dan batin. Karena itulah maka ia tidak lagi menjadi gelisah, cemas dan berdebar-debar. Meskipun kadang-kadang juga dadanya berdesir, tetapi bukan karena nafsunya untuk segera membalas dendam. Pada sisa-sisa hari yang terakhir itu, Mahesa Agni masih juga melayani Kepu Sindet seperti biasa. Ia masih juga menyediakan makan dan minum, masih juga didorong dan dibanting, dimaki-maki dan bahkan disiram dengan air. Ternyata aku memang memerlukan persiapan ini, desis Mahesa Agni di dalam hatinya yang sudah mengendap. Hari ini dipergunakannya baik-baik untuk mengenal tabiat Kepu Sindet, kebiasaan serta sikapnya. Memang menarik sekali, katanya di dalam hati. Meskipun sukar dimengerti bahwa ada seseorang yang memiliki sifat dan tabiat seperti itu, aku hampir tidak dapat membayangkan dorongan apakah yang telah membuatnya lain dari watak dan tabiat orang-orang biasa yang lainnya. Ketika malam datang, maka Mahesa Agni pun menjadi semakin dalam mempersiapkan dirinya. Diheningkannya hatinya itu, supaya ia tidak terdorong ke dalam suatu keadaan yang tidak dikehendakinya, dan apalagi tidak dikehendaki oleh gurunya. Namun dengan demikian malam itu Mahesa Agni hampir tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Dan malam itu pun terasa betapa panjangnya. Dadanya berdesir apabila dilihatnya kilat memancar di langit. Apalagi ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya langit yang gelap, mendung. Namun ketika fajar di timur memerahi langit, terasa hatinya menjadi berdebar-debar kembali. Kadang-kadang timbul juga keraguan-raguan di dalam hatinya. Apakah kewajibannya itu akan dapat diselesaikannya dengan baik? Aku mohon kepada Yang Maha Agung, semoga aku dituntunnya. Semoga dibenarkannya bahwa manusia semacam Kepu Sindet memang harus disingkirkan. Ketika sinar matahari jatuh di atas wajah rawa-rawa yang buram,
Mahesa Agni sudah sampai pada kesiagaan tertinggi. Ia tinggal menunggu kesempatan yang terbuka baginya untuk berbuat sesuatu. Namun meskipun demikian, ia masih juga menyiapkan makanan dan minuman bagi Kepu Sindet dan kuda Sempana untuk pagi itu. Tetapi benar-benar di luar dugaannya, ketika pagi itu ia mendengar Kepu Sindet berkata kepadanya, "Kemarilah Agni, marilah kita makan bersama-sama." Mahesa Agni justru terdiam beku di tempatnya. Ia tidak segera dapat menangkap maksud hantu dari kemundungan itu. Apalagi ketika ia melihat apa yang selama ini belum pernah dilihatnya. Wajah yang beku itu tiba-tiba tersenyum. "Oh," Mahesa Agni berdesah di dalam hatinya. "Mengerikan sekali. Seolah-olah aku melihat mayat yang sudah membeku itu tersenyum kepadaku." Tanpa disadarinya, Mahesa Agni mengusap matanya seakan-akan ia tidak yakin pada penglihatannya. Karena Mahesa Agni tidak menjawab, maka Kepu Sindet itu mengulanginya. "Kemarilah Mahesa Agni, kau makan pula bersama-sama dengan kami. Jangan takut." Seperti kena pesona yang tidak dapat dihindarinya, Mahesa Agni melangkah maju. Sekilas dilihat wajah kuda Sempana yang acuh tidak acuh, bahkan seolah-olah tidak melihatnya berdiri di situ. "Duduklah," terdengar suara Kepu Sindet. Mahesa Agni kemudian duduk bersama mereka di atas sebuah amben kayu tua. Marilah kita makan bersama-sama," ajak Kepu Sindet. Mahesa Agni masih dicekam oleh kebimbangannya, tetapi segera ia dapat meraba apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Kepu Sindet. Ketika kemudian Kepu Sindet itu berkata, "Makanlah, kalian harus berada dalam keadaan yang baik dan seimbang. Kuda Sempana dan Mahesa Agni akan merupakan dua kekuatan yang dahsyat. Kalau kalian berhasil memberi aku kepuasan, maka aku tidak akan berkeberatan apabila memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjadi kawan yang sebenarnya di dalam perjuanganku, seperti adikku Wong Sarimpat." Kuda Sempana masih bersikap acuh tidak acuh saja. Kata-kata itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa atasnya. Namun bagi Mahesa Agni, kata-kata itu menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Apakah sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh Kepu Sindet? Tetapi akhirnya Mahesa Agni pun mengerti pula arah pembicaraan itu. Berkata Kepu Sindet itu, "Hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang tidak akan mengenal selesai selama kita masih tetap menyadari hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya aku bekerja dan berjuang terus." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kepu Sindet telah terjerumus ke dalam suatu sikap hidup yang keliru. Perjuangan selamanya harus mengenal landasan dan arah, mengenal titik tujuan. Kalau kita berjuang dengan sekuat tenaga, bekerja tidak mengenal jemu dan lelah pula, tetapi tanpa tujuan dan arah, maka kita akan tersesat ke dalam suatu lingkaran tanpa ujung dan pangkal. Bahkan mungkin kita akan sampai pada suatu jalan hidup yang paling gelap. Perjuangan yang tanpa dasar, arah dan tujuan ternyata telah menjerat Kepu Sindet ke dalam tindakan-tindakan yang kasar, ganas dan kejam. Sebab Kepu Sindet sendiri tidak tahu apakah yang diperjuangkan dan apakah dasar perjuangannya. Tetapi Mahesa Agni tidak mendapat kesempatan untuk memikirkannya. Begitu mereka mulai makan,
Maka terdengar Kebu Sindet itu berkata, "Makanlah sebanyak-banyaknya. Kalian berdua harus segera berlatih. Aku ingin melihat apakah ada kemajuan pada diri kalian masing-masing. Apalagi Mahesa Agni yang barangkali sudah sempat membentuk dirinya lagi." Sekali lagi dada Mahesa Agni berdesir, namun kemudian timbul ingatan di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang baik. Aku harus dapat mempergunakan kesempatan ini. Jangan tertunda lagi. Kalau aku berhasil membuatnya marah, maka akan sampailah saatnya aku berhadapan dengan Kebu Sindet sendiri. Dan tiba-tiba saja tumbuhlah seleranya untuk makan sebanyak-banyaknya. Mungkin ia harus bertempur melawan Kebu Sindet untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin ia masih harus berkelahi sampai malam hari. Kalau kekuatannya berimbang, maka pasti diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Mahesa Agni tahu benar bahwa Kebu Sindet adalah seorang yang memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ketahanan tubuh itulah yang harus diperhitungkannya pula. Kebu Sindet dapat menahan sakit, menahan lapar dan lelah. Kalau ia tidak mau mati dalam perkelahian itu, maka ia pun harus dapat mengimbanginya, harus dapat menahan sakit, lapar dan lelah pula. Meskipun seandainya ia harus bertempur sehari semalam, bahkan sepekan sekalipun. Ternyata cara Mahesa Agni menyuap dirinya sangat menarik perhatian Kebu Sindet. Sama sekali tidak berkesan di dalam sikap itu bahwa Mahesa Agni menjadi cemas dan gelisah. Sikap itu adalah sikap yang selama ini tidak pernah dilihatnya pada anak muda itu. Yang biasa dilihatnya adalah kegelisahan, kecemasan dan ketakutan membayang di wajahnya. Tetapi kini anak itu makan dengan lahapnya tanpa menghiraukan apapun juga. Dan ini adalah kelalaian Mahesa Agni. Ia lupa pada peranan yang masih harus dilakukannya. Tetapi untunglah bahwa kelalaian itu terjadi di saat-saat terakhir dari permainannya. Sehingga karena itu maka kelalaian ini tidak akan terlampau banyak mempengaruhinya. Justru ia sudah memutuskan untuk membuat perhitungan hari ini. Ketika mereka sudah selesai makan, maka Kebu Sindet itu berkata, "Nah, kalian harus beristirahat sebentar supaya lambung kalian tidak sakit. Sebentar kemudian aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan." Acuh tidak acuh kuda Sempana berdiri dan melangkah keluar. Di belakangnya berjalan Mahesa Agni dengan kepala tunduk. Berbagai macam masalah bergolak di dalam kepalanya. Kadang-kadang terasa jantungnya berdebar-debar, tetapi kadang-kadang hatinya menjadi tentram. Meskipun ilmunya sudah tidak kalah menurut penilaian gurunya dari ilmu Kebu Sindet, namun Kebu Sindet masih cukup mempunyai perbawa. Umur dan pengalamannya serta hubungan mereka selama ini ternyata berpengaruh juga atas Mahesa Agni. Kali ini Mahesa Agni sudah tidak ingat lagi untuk membersihkan sisa-sisa makan mereka, membawa mangkuk-mangkuk ke belakang dan menyisihkan alat-alat makan mereka yang lain. Pikirannya sama sekali sudah tidak pada permainan yang harus diperankan, tetapi ia sedang mereka-reka kemungkinan yang akan terjadi. Sikap Mahesa Agni itu memang menumbuhkan kecurigaan pada Kebu Sindet, tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Ia ingin melihat sikap-sikap Mahesa Agni selanjutnya. Mahesa Agni kemudian melihat kuda Sempana berdiri saja, memandang ke arah wajah rawa-rawa di kejauhan. Kadang-kadang pandangan matanya dilontarkannya ke sudut yang lain dari pulau iblis ini.
rerungkutan, pepohonan yang liar, gerumbul-gerumbul dan rumput-rumput ilalang setinggi tubuhnya, seakan-akan anak muda itu ingin melihat apakah yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan itu. Ketika Mahesa Agni berpaling, dilihatnya Kepu Sindet berdiri beberapa langkah di belakangnya. Matanya yang seolah-olah mati di wajahnya yang beku itu memandanginya, dan kuda Sempana berganti-ganti, tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Bahkan ia berkata, "Beristirahatlah sejenak. Kali ini kalian tidak boleh mengecewakan. Meskipun ilmu kalian sama sekali tidak sepadan dari yang aku kehendaki. Tetapi apabila kalian berkelahi dengan sungguh-sungguh, aku sudah menjadi puas. Aku tidak akan menyakiti kalian, dan bahkan aku berjanji untuk meningkatkan ilmu kalian bersama-sama, supaya setiap perkelahian di antara kalian menjadi semakin seru. Kalian tidak perlu takut menyakiti lawan. Aku sudah menyediakan berbagai macam obat untuk menyembuhkannya. Meskipun salah seorang dari kalian terpaksa muntah darah, apakah kalian mengerti?" Mahesa Agni mengangguk kosong, tetapi kuda Sempana sama sekali tidak mengajukannya, bahkan berpaling pun tidak. Namun demikian Kepu Sindet pun membiarkannya saja. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Kepu Sindet berjalan hilir mudik di halaman sarang hantu itu. Kuda Sempana masih berdiri diam sambil memandangi hijaunya dedaunan. Tetapi pandangan matanya sama sekali tidak memancarkan perasaan apapun. Kosong seperti hatinya yang kosong. Kediaman itu ternyata membuat Mahesa Agni menjadi tegang. Seakan-akan ia telah dicekam oleh waktu yang tidak terbatas. Hampir-hampir ia tidak sabar lagi dan langsung membuat persoalan untuk memulai perlawanannya atas Kepu Sindet. Tetapi sejenak kemudian ia mendengar Kepu Sindet berkata, "Nah, aku kira kalian telah cukup lama beristirahat setelah makan. Sekarang kalian harus mulai. Ingat, jangan mengecewakan aku." Lalu kepada kuda Sempana ia pun berkata, "Berikan pedangmu." Sikap kuda Sempana benar-benar membayangkan kekosongan perasaannya, dan ini agaknya telah menjemukan Kepu Sindet. Sehingga ketika ia menerima pedang dari anak muda itu, ia membentak, "Jangan seperti orang pikun. Bangunlah dan berkelahilah." Kuda Sempana tidak menyahut, tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat Kepu Sindet melepas ikat pinggangnya yang dibuat dari sehelai kulit yang tebal. "Aku tidak memerlukan ranting atau tongkat lagi," desisnya. "Ayo, segeralah bersiap." Sekali lagi Kepu Sindet menjadi heran melihat Mahesa Agni yang segera meloncat maju. Wajahnya sudah tidak sesuram kemarin. Kini ia melihat kesegaran yang walaupun hanya tipis menyambut wajah anak muda itu. Ternyata dendam yang tersimpan di dalam dada Mahesa Agni masih jauh lebih panas dari dendam yang mengeram di hati kuda Sempana, berkata Kepu Sindet di dalam hatinya. Tetapi itu justru menggembirakannya. Selama dendam masih ada di dalam diri kedua anak-anak muda itu, maka mereka akan menjadi ayam aduan yang menyenangkan. "Cepat, bersiaplah!" teriak Kepu Sindet. "Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin melihat kesungguhan kalian. Kalian tidak usah berpikir siapakah yang menang dan kalah. Kalian berkelahi saja bersungguh-sungguh." Kuda Sempana tidak menjawab, tetapi ia tahu benar bahwa ikat pinggang yang dibuat dari kulit itu setiap saat dapat menyentuh tubuhnya.
sentuhan ikat pinggang itu pasti akan terasa lebih sakit dari sepotong ranting kecil. Karena itu maka ia tidak akan dapat menghindar lagi bahwa ia harus berkelahi melawan Mahesa Agni dengan bersungguh-sungguh. Kuda Sempana menganggap bahwa lecutan ikat pinggang Kepu Sindet itu akan terasa jauh lebih sakit dari pukulan Mahesa Agni. Sakit pada tubuhnya dan sakit di hatinya. Karena itu, maka kuda Sempana pun segera bersiap. Wajahnya yang kosong masih saja tidak memancarkan perasaan apapun. Meskipun demikian tampak dalam sikapnya itu bahwa ia pun telah bersiap untuk berkelahi bersungguh-sungguh, sekedar untuk menghindarkan diri dari ikat pinggang Kepu Sindet. Agaknya Mahesa Agni dapat mengerti perasaan itu setelah ia melihat dan merasakan beberapa keanehan sikapnya juga pada perkelahian yang kemarin mereka lakukan. Kasihan, desis Mahesa Agni di dalam hatinya. Kini ia sama sekali sudah mencoba untuk melenyapkan segala macam kebencian dan dendam yang masih tersisa di hatinya. Meskipun yang mendorongnya terperosok masuk ke dalam sarang iblis ini adalah kuda Sempana, namun ternyata kuda Sempana sendiri telah terseret pula ke dalam keadaan yang menyiksanya, keadaan yang seakan-akan telah menutup hari-hari depannya yang sebenarnya masih panjang. Nah, kalian telah bersiap. Terdengar suara Kepu Sindet menggelegar. Ayo, segera mulai. Jangan menunggu aku mencambuk kulit kalian. Setelah Mahesa Agni maju dan hampir bersamaan pula, kuda Sempana pun melangkah maju pula. Mereka benar-benar tidak ingin mendapat lecutan sebelum mereka berkelahi. Sebab mereka, terutama kuda Sempana, mengetahui benar bahwa kali ini Kepu Sindet tidak bermain-main seperti kemarin. Kalau ia menjadi kecewa, maka punggungnya pasti akan terkelupas. Aku akan menghitung sampai hitungan kelima, berkata Kepu Sindet yang hampir kehilangan kesabaran pula. Kalau sampai hitungan kelima kalian belum mulai, maka jangan menyalahkan aku lagi kalau aku memaksa kalian. Dada kedua anak-anak muda itu bergetar, meskipun dalam nada yang berbeda-beda. Kuda Sempana menjadi berdebar-debar karena ancaman itu, sedang Mahesa Agni menjadi berdebar-debar karena kemungkinan-kemungkinan yang akan diambilnya untuk membuat Kepu Sindet marah. Baru sampai pada hitungan ketiga, ternyata Mahesa Agni sudah mulai dengan serangannya, serangan yang cepat dan berbahaya. Tetapi kuda Sempana yang sudah siap itu pun sama sekali tidak terperanjat. Serangan itu dengan mudahnya dapat dihindarinya. Bahkan kini dengan bersungguh-sungguh ia telah menyerang Mahesa Agni yang masih belum berjejak kuat-kuat di atas tanah. Mahesa Agni berdesir di dalam hatinya. Agaknya kuda Sempana tidak dapat berbuat lain. Tetapi Mahesa Agni masih ingin berbuat sesuatu. Karena itu maka ia pun masih juga melayani serangan kuda Sempana itu. Ia masih saja melakukan permainannya. Ketika menghindari serangan kuda Sempana itu, agaknya dilakukannya dengan sangat tergesa-gesa sehingga tubuhnya kurang mendapat keseimbangan. Karena itu, maka tubuh itu pun kemudian berguling di atas tanah untuk kemudian dengan tergesa-gesa meloncat bangkit. Namun kuda Sempana yang benar-benar telah berkelahi bersungguh-sungguh tidak memberinya kesempatan. Sebelum Mahesa Agni siap untuk menerima serangannya,
kuda sempana telah menerjangnya dengan kekuatan yang penuh. "Lincah juga anak ini," berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Ia memang melihat kemajuan pada kuda sempana. Geraknya bertambah cepat, tetapi juga bertambah kasar. Sekali lagi Mahesa Agni tidak sempat menghindar dengan sempurna, dan sekali lagi ia terdorong beberapa langkah dan jatuh berguling di atas tanah. Namun agaknya ia tidak mau mendapat serangan terus-menerus. Setelah berguling beberapa kali, maka ia melontarkan diri agak jauh dari lawannya untuk mendapat kesempatan mempersiapkan diri. Ketika kemudian kuda sempana menyerangnya lagi, maka Mahesa Agni itu sudah berhasil memperbaiki kedudukannya. Kini ia dapat menghindar dan bahkan ia pun menyerangnya pula dengan kakinya. Serangan Mahesa Agni yang mendatar itu mengejutkan kuda sempana, sehingga ia tidak sempat untuk menghindarinya. Yang dapat dilakukannya adalah membentur serangan itu. Karena itu maka dikerahkannya segenap kekuatannya untuk melawan serangan Mahesa Agni. Tetapi tanpa dimengertinya sendiri, maka ia terdorong beberapa langkah maju. Hampir-hampir ia jatuh terjerembab. Ternyata dengan tiba-tiba dan tanpa diketahuinya, Mahesa Agni telah menarik serangannya. Pada saat ia membenturkan kekuatannya untuk melawan serangan itu, pada saat yang demikian itulah maka serangan Mahesa Agni datang pula menyambarnya. Ia melihat Mahesa Agni itu menyeringai dengan wajah yang tegang. Tak ada kesempatan bagi kuda sempana, tetapi ia tidak membiarkan tengkuknya dihantam oleh sisi telapak tangan Mahesa Agni, sehingga tengkuknya itu mungkin akan patah. Karena itu maka kuda sempana justru menjatuhkan dirinya, berguling sekali lagi untuk menterlentangkan diri. Pada saat itu ia melihat tubuh Mahesa Agni berada di atasnya, hampir menimpanya. Dengan sekuat tenaganya, maka diayunkannya kakinya menghantam dada Mahesa Agni. Kuda sempana sempat melihat Mahesa Agni itu terlempar. Ia melihat anak muda itu sekali berputar di udara. Sekejap kemudian ia mendengar tubuh itu terbanting jatuh. Ketika kuda sempana meloncat berdiri, ia mendengar suara Kepu Sindet hampir berteriak, "Bagus kuda sempana!" Kuda sempana kemudian melihat Mahesa Agni meloncat pula bangkit. Ia melihat Mahesa Agni menjadi semakin tegang. Sekali dilihatnya anak muda itu mengusap dadanya. Tetapi kuda sempana bahkan Kepu Sindet sama sekali tidak mengetahuinya bahwa Mahesa Agni tersenyum di dalam hati. Hebat juga kuda sempana itu. Sementara itu kuda sempana telah meloncatnya menyerang pula. Tata geraknya menjadi semakin cepat dan kasar. Unsur-unsur gerak yang pernah dipelajarinya dari Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat agaknya berpengaruh pula kepadanya itu. Namun dasar-dasar ilmu yang diterimanya dari Empu Sotolah yang nampak lebih jelas di dalam setiap geraknya. Tiba-tiba timbullah keinginan Mahesa Agni untuk bermain-main lebih baik lagi dengan kuda sempana. Ia pun pernah menerima ilmu dan pengetahuan dari Empu Soto. Ia mengenal unsur-unsur gerak pokok dan bahkan seluruh ilmu yang ada pada Empu Soto seakan-akan telah dikuasainya. Karena itu maka meskipun tidak sebaik Empu Soto, namun Mahesa Agni segera dapat mengenal dan memperhitungkan tata gerak kuda sempana. Maka ketika kuda sempana menyerangnya, segera Mahesa Agni menghindar dengan lincahnya.
Kini ia sepenuhnya mempergunakan unsur gerak khusus yang diterima dari Empu Soto, sehingga seakan-akan keduanya yang sedang bertempur itu adalah dua orang saudara seperguruan. Beberapa saat kuda Sempana sama sekali tidak memperhatikan bagaimana cara Mahesa Agni menghindar dan menyerangnya. Hanya beberapa kali ia dikejutkan oleh tata gerak lawannya yang seakan-akan mampu memotong serangannya sebelum ia melepaskannya. Bahkan dalam beberapa hal, serangan-serangannya selalu didahului saja oleh Mahesa Agni dalam kemungkinan yang diperhitungkannya. Namun lambat laun, perasaannya tergerak juga untuk lebih memperhatikan bagaimana cara lawannya itu menahan dan menghindari serangannya, bahkan bagaimanakah cara Mahesa Agni menyerang. Ketika perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru, maka dada kuda Sempana pun menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun lambat, namun ia menjadi semakin jelas ilmu apakah yang dipergunakan oleh Mahesa Agni itu. Semula ia menyangka bahwa hanya kebetulan saja Mahesa Agni mengenal unsur-unsur gerak yang khusus dimiliki oleh perguruannya. Mungkin Mahesa Agni pernah melihat ia mempergunakan. Kemudian di waktu-waktu terluangnya di sarang hantu ini, ia mencoba mempelajarinya bersama ilmunya sendiri. Dihubung-hubungkannya dan diolahnya menurut kemampuannya. Tetapi lambat laun, dugaan itu pun meragukannya. Ternyata Mahesa Agni dapat mempergunakan ilmu seperti ilmunya, tidak hanya sekedar kebetulan. Hampir semua unsur gerak yang dimengertinya sudah dikuasai pula oleh Mahesa Agni. Bahkan unsur-unsur yang belum dipahaminya benar-benar telah dapat dimiliki pula oleh Mahesa Agni. Apakah aku sudah menjadi gila, sehingga aku tidak dapat melihat perbedaan antara unsur-unsur gerak yang khusus dari perguruanku dan tata gerak Mahesa Agni? Pertanyaan itu telah membelit hatinya, namun ia masih saja menyaksikan keanehan yang tidak segera dapat dimengertinya. Apakah di dalam neraka ini ada hantu yang mengajarinya untuk menirukan tata gerak dari perguruan Empu Soto? Bagaimanapun juga, namun pertanyaan itu selalu membelit hatinya di setiap saat. Semakin lama mereka bertempur, maka penglihatannya menjadi semakin jelas bahwa Mahesa Agni telah mempergunakan di dalam tata geraknya unsur-unsur gerak yang khusus dari perguruannya. Bahkan beberapa kali ia mencoba mempergunakan ilmu yang paling tinggi yang dimilikinya dan unsur gerak yang paling sulit. Tetapi ternyata Mahesa Agni mampu menanggapinya, bahkan membalas menyerangnya dengan unsur-unsur yang serupa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.